Halo Tribuner, sebulan belakangan ini muncul fenomena pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak yang merupakan seorang perempuan asal Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ibu Ida Dayak ini viral karena bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit nih Tribuners. Pasti Tribuners sudah lihat juga ya video-video yang beredar. Ibu Ida Dayak ini mampu mengobati penyakit seperti patah tulang, stroke, kemudian yang keseleo berhubungan dengan tulang-tulang dilurusin. Nah itu udah banyak banget pasti Tribuners udah lihat videonya. Cara pengobatannya juga berbeda, ini non medis ya Tribuners. Jadi Ibu Ida Dayak menggunakan minyak merah yang dioleskan di tubuh pasien yang mengalami sakit. Terus Ibu Ida Dayak juga menggunakan seperti menari gitu ya dalam pengobatannya untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Dari video-video yang beredar nih kita juga udah lihat kalau misalnya dalam sekejap pasien-pasiennya langsung sembuh, tangannya langsung pada lurus, yang bengkok-bengkok, penyakit-penyakitnya langsung pulih. Nah dan pengobatan Ibu Ida Dayak ini juga free, gratis nih Tribuners. Karena kita udah ngeliat banyak kasusnya kalau misalnya banyak yang patah tulang jadi sembuh, yang keseleo sembuh. Nah kita mau ngomongin masalah ini, fenomena ini barengan sama dokter spesialis tulang, dokter ortopedi. Bersama saya Fiatio Konibili, hari ini, siang ini, saat ini sudah bergabung bersama kita Dr. Aldo Franciscus Marsetio, SPOTK dari Rumah Sakit Royal Progress. Selamat siang Dr. Aldo. Selamat siang, Mbak. Halo dok, kabar sehat ya dok ya? Sehat. Oke, dok, tadi saya udah cerita di awal sedikit mengenai fenomena yang terjadi. Sekarang ini ada seorang perempuan, Ibu Ida Dayak dari Kalimantan Timur. Dia mampu mengobati berbagai macam jenis penyakit, khususnya masalah tulang nih dok. Ya dok, ya mungkin dokter Aldo juga udah lihat videonya. Nah ini menurut pendapat dokter nih dok, pertama-tama dari sisi medis, bagaimana sih dok mengenai fenomena ini dok? Silakan dok. Ya, kalau itu kan termasuk pengobatan tradisional ya, kalau kita sebutnya alternatif juga. Jadi kalau pengobatan tradisional atau alternatif itu dan dengan kedokteran yang saya jalani, kedokteran yang berbasis sains itu merupakan dua sisi medis, dua sisi dunia yang berbeda. Walaupun sama-sama dunia medis, tapi itu memang dunia sisi yang sangat berbeda. Karena kebanyakan kita belajar untuk kedokteran yang berbasis sains itu kan dari luar negeri juga ya. Kalau dari negara yang sudah berkembang. Jadi kalau di negara yang sudah berkembang itu kan memang karena dari dasar ilmu pengetahuannya, dari masyarakatnya juga, tingkat pengetahuan masyarakatnya juga yang lebih tinggi. Jadi metode alternatif itu cenderung tidak ada. Metode alternatif itu lebih banyak mungkin di area timur ya, untuk benua area timur lebih populer, jadi beda dengan yang di daerah barat. Nah kalau menurut dari kemarin kan udah banyak yang kontroversial juga ya terhadap penanganan tersebut, karena kesannya seperti kita lebih kalau dari sisi medis kita melihatnya lebih membahayakan dari pasiennya gitu. Tapi kalau kita ngelihat, sepertinya juga pasiennya tenang-tenang saja gitu. Ada yang kalau kita ngelihat kayak harusnya sakit, tapi kok waktu dilakukan oleh si Ibu Ida Dayak itu kayak nggak sakit gitu. Kalau menurut saya sih seharusnya kita mungkin tidak terlalu buru-buru skeptis, tapi mungkin kita juga mungkin ada yang bisa kita pelajari juga gitu. Jadi kalau kita di dunia yang kedokteran berbasis sains itu kan ada istilahnya evidence based practice dan ada experience based practice. Jadi kalau kita evidence based practice itu kan yang berdasarkan dari kita penelitian yang sudah diteliti metodenya dan juga untuk di khalayak banyak memang sudah terbukti berhasil. Tapi ada faktanya juga di area yang kita berpraktik misalnya di daerah Indonesia sendiri pun mempunyai kumpulan masyarakat yang mungkin karakteristiknya juga berbeda dengan karakteristik yang dilakukan di penelitian. Itu sebabnya kenapa juga ada istilahnya experience based practice. Dan ya mungkin saja metode yang dilakukan oleh Ibu Ida juga mungkin tidak ada yang tidak semuanya seluruhnya salah, tapi ada yang bagian yang bisa kita pelajari. Cuma memang mungkin kalau dari Ibu Ida tersebut kan berbeda ya dengan kita yang dokter. Kalau kita dokter kan memang satu kita belajarnya sudah banyak bertahun-tahun, tapi itu bukan tidak ada artinya belajar yang panjang itu, karena kita benar-benar mempelajari semuanya dari anatomi, biomekanika, dan untuk melakukan suatu prosedur tertentu kita ada juga banyak pertimbangannya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya dan bahayanya.
Dan bahayanya mulai dari apakah tindakan tersebut bisa menyebabkan disabilitas dari pasien tersebut hingga Iya. kematian. Mungkin itu berbedanya yang antara Mm-mm. kami dengan metode tradisional tersebut. Oke, siap dok. Tadi dokter juga udah mengungkit nih di jawaban dokter kalau misalnya ada patah tulang yang kayaknya kok nggak sakit ya pas lagi diobatin sama Ibu Ida Dayak, tapi itu emang ada ya dok posisi yang kayaknya kalau misalnya sama dokter pun dibenerin lagi ke posisinya, dimasukin lagi gitu ke tulang-tulangnya tuh nggak ada yang nggak sakit gitu ya dok ya? Emang ada juga ya dok ya? Memang ada metodenya sendiri, tapi Hmm. balik lagi kalau kita karena kita juga ada istilahnya imaging ya, jadi kita ada pencitraan, kita menggunakan ronsen, sarana untuk ronsen radiologi. Mm-mm. Nah, jadi kita juga tidak melihat dari luar, tapi kita juga bisa melihat ke dalam karena misalnya ada dislokasi. Dislokasi kita harus mengetahui apakah hanya murni dislokasi, apakah dislokasi posisinya kemana, ke depan, ke belakang, atau ke samping, dan apakah ada patah yang membarengi dengan dislokasi tersebut. Karena perbedaan tersebut sangat membedakan tata laksana yang dapat kita lakukan. Untuk Oke, mungkin dokter bisa kasih contoh gitu dok, kondisi-kondisi yang kayak gimana yang sebenarnya tuh nggak seperti yang banyak Tribuners lihat juga dok. Sebenarnya itu tuh nggak sakit kalau misalnya dibenerin gitu dok. Oke. Mm-mm. Kalau misalnya dari sekedar kasus dislokasi ya mungkin ya kalau misalnya memang dislokasi pasti akan merasakan nyeri. Hmm. Tapi dengan metode dan manuver kita istilahnya dan manuver yang tepat, memang ada momen ada saat di mana merasa nyeri, tapi apabila dilakukan dengan tepat dan dengan cepat, biasanya setelah kembali ke posisinya memang justru pasien lebih lega. Gitu. Mm-mm. Tapi apabila misalnya dislokasi tersebut dibarengi dengan patah tulang atau fraktur, mau diapa-apain pun pasti akan merasa nyeri karena ada patahnya. Hmm. Mungkin itu yang membedakan kita juga dengan Ibu Ida. Ya, kalau Ibu Ida kan tidak tahu, misalnya ada sendi yang kelihatan meleset, tapi di dalamnya persisnya seperti apa, begitu. Oke, siap dok. Jadi sebenarnya ada di dalamnya yang harus dilihat ya, kenapa pas penanganan sakit atau enggak. Mungkin itu nggak cuma sendi doang, tapi ada patah tulang yang bikin nyeri itu ya dok ya. Oke, siap dok. Nah dok, kalau misalnya penanganan patah tulang tidak tepat, Ya. asal pijat atau asal masukin, nah itu gimana dok efek negatifnya dok? Ya, jadi sebenarnya secara dasarnya patah tulang itu sebenarnya ada dua kelompok besar ya, yaitu Mm-mm. terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu dalam arti patah tulang disertai dengan ada lukanya. Itu Oke. ada misalnya patahnya tulang patah sampai melukai kulit dan kemudian sampai ada bahkan sebagian dari tulang tersebut keluar dari kulitnya. Jika patah tulang terbuka itu merupakan sesuatu yang emergency, yang bahaya karena sangat beresiko untuk terjadi infeksi. Kalau begitu terjadi infeksi sebuah tulang itu untuk penanganannya biasanya akan lebih rumit lagi dan lebih lama gitu. Sehingga memang harus ditangani secara emergency. Jadi dari pasien harus segera bergerak darurat, lalu harus segera dilakukan tindakan. Ya secara garis besar tindakannya seperti dibersihkan dan kemudian langsung dilakukan fiksasi. Semua patah tulang baik terbuka atau tertutup penanganannya memang paling baik adalah difiksasi. Tapi memang balik lagi dari biasanya kita menggunakan modalitas seperti ronsen atau CT scan untuk melihat pola patahnya. Jadi apakah misalnya patahannya itu bergeser penuh, bergeser jauh, atau hanya retak saja kalau masyarakat awam bilang, jadi tidak patah penuh, Mm-mm. atau dia patah tapi hanya bergeser minimal, atau memang patahnya memang berat. Kalau memang sebuah patahan yang tidak terlalu bergeser banyak, atau misalnya dengan sedikit manuver ringan bisa kembali, itu biasanya juga kami pun juga menanganinya dengan secara konservatif dalam arti tidak dengan operasi. Itu kalau patah tulang yang tertutup tadi ya. Jadi juga tidak dengan operasi, tapi dengan hanya mengembalikan posisinya, kemudian diimobilisasi dengan menggunakan alat seperti gips contohnya. Tetapi kalau misalnya memang patah bergeser jauh dan dengan manuver yang simpel atau yang kami ketahui tidak dapat kembali ke posisinya, maka memang harus dipasang pen. Jadi Hmm. ibaratnya kalau misalnya patah tulang itu seperti kita mau menyambung barang dengan lem. Jadi kalau misalnya kita mau ngelem barang kan harus ada yang mempertahankan posisinya sampai lemnya kering. Nah, kalau misalnya patah itu mirip-mirip seperti itu, cuma bedanya lemnya keringnya butuh waktu yang berbulan-bulan, Iya. berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan gitu. Kalau tidak ditangani dengan tepat, resikonya nomor satu tidak menyambung. Yang Mm-mm. pasti karena ujung dan ujungnya tidak ketemu,
dan tidak ada sesuatu yang mempertahankan dalam posisinya sampai tulang barunya itu menguat dengan baik. Dan kemudian resiko keduanya mungkin bisa menyambung tapi di posisi yang salah. Seperti yang kita ketahui khususnya terutama untuk tangan atau kaki ya. Kalau tangan, kalau sambungnya ternyata misalnya miring, otomatis kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari pasti akan lebih kesulitan. Untuk kalau misalnya kayak kaki, kalau misalnya paling sering kaki itu menyambung dengan memendek, dan otomatis kalau dengan menyambung yang memendek, setiap kali kita berjalan pasti akan lebih pincang. Dan kalau ada tidak instabilitas seperti itu, misalnya kita jalan setiap hari dengan pincang, otomatis ke depannya kita di masa depannya pasti akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan muskuloskeletal lainnya. Misalnya kalau dari kakinya pincang, kemudian nanti tulang pinggulnya juga jadi lebih cepat pengapuran, kemudian dari punggung bawahnya juga lebih cepat sakit, bahkan sampai misalnya resiko untuk syaraf kejepit segala itu akan berembet ke depannya. Oke, jadi nggak cuma efek jangka pendek, tapi ada efek jangka panjangnya juga ya, Dokter Aldo ya. Oke, Betul. siap dok. Nah, kalau misalnya dari sisi dokter sendiri nih di kamar praktek nih dok, ada nggak sih kasusnya nih dok, tiba-tiba awal-awal berobat ke dokter SPOT, ada patah tulang atau penyakit lainnya, terus tiba-tiba hilang dulu nih dok, ternyata dia melakukan pengobatan di luar, maksudnya di luar medis, terus balik lagi. Tapi case-nya apakah ada yang untuk evaluasi? Maksudnya pasiennya untuk memeriksakan kembali atau ada yang kayak, dok kok jadi makin parah ya dok? Nah itu mungkin dokter bisa dibagi ceritanya dok. Ya. Kalau saya sendiri selalu cenderung begitu. Kalau pasien datang, memang saya langsung menjabarkan semua kemungkinan-kemungkinannya. Jadi memang kita masyarakat kita cenderung agak kurang mau dengan operasi ya. Kebanyakan orang ya. Kalau begitu mendengar kata operasi, mereka cenderung bersifat seperti defensif. Maksudnya, apakah perlu sampai operasi dok? Ya semacam itu. Dan biasanya memang akan ya pasti perlu untuk dijelaskan apakah keuntungannya untuk operasi, resiko dan manfaatnya semua. Dan yang pasti biasanya kalau misalnya kami sebagai dokter sudah menyarankan operasi itu pasti sudah menimbang-nimbang dulu kalau manfaat memang jauh lebih besar daripada resiko. Tapi memang tetap ada kalanya ya pasien tetap tidak mau dilakukan operasi antara memang masalah kepercayaan atau memang masalah biasanya paling sering memang masalah biaya. Dan ya jelas pasti saya akan menjelaskan untuk alternatifnya. Kalau misalnya memang masih dapat dilakukan konservatif, apakah resikonya seperti tadi gagal menyambung atau misalnya salah menyambung di posisi yang miring, dan apa resikonya kalau sampai tidak dioperasi atau tidak dilakukan tindakan sama sekali. Dan ya juga ada beberapa memang pasien-pasien yang cenderung untuk memilih tidak dilakukan operasi dan rata-rata sih memang kebanyakan tidak kembali lagi. Tapi kalau misalnya ada lagi, mereka biasanya juga memang sudah pernah alternatif. Biasanya saya kasih waktu. Kalau misalnya mau coba konservatif boleh, tapi nanti kalau misalnya dalam kurun waktu, misalnya saya kasih waktu misalnya 1 bulan atau 2 bulan, masih ada keluhan, tolong kontrol lagi. Jadi biar kita bisa sama-sama kerjasama lah. Jadi kita sebagai dokter itu tidak bersifat hanya dokter pasien, tapi bersifat juga sebagai partner untuk mengontrol juga gitu. Ada juga memang beberapa kasus yang bahkan malah sudah ke tempat lain dulu baru datang ke saya. Jadi maksudnya udah alternatif dulu, udah dipijat gitu misalnya, atau sudah coba alternatif dan memang datang ke saya masih dalam balutan, biasanya dalam balutan mereka yang sudah alternatif. Bahkan sampai saya pernah juga ketemu kasus yang sudah sampai buruk, sudah sampai memang waktu itu memang kebetulan kasusnya tangan, dan kemudian sebetulnya dia mengalami suatu kasus emergensi yang kalau kita sebut itu sebagai sindrom kompartemen, jadi patah tulang tertutup di tangan, dan kemudian terjadi pendarahan hebat di dalam, dan kemudian pendarahan tersebut terperangkap sehingga otot-otot di sekitarnya mati. Cuman waktu dulu pasien itu tidak mencari bantuan profesional medis yang tepat, tidak datang ke IGD, dan sehingga kemudian waktu datang ke saya, tangannya sudah keburu terinfeksi dan memang harus tidak dapat diselamatkan lagi. Dan kasus-kasus tersebut memang tidak jarang saya temui, terutama waktu zaman memang saya masih sekolah. Saya kan dulu sekolah di sekolah pusat rujukan, di rumah sakit pusat rujukan nasional, dan cukup banyak bertemu kasus yang seperti itu. Oke, jadi ada yang biasanya kan kalau pengobatan alternatif jadi opsi kedua ya dok ya, setelah dokter nggak bisa biasanya masyarakat pilih alternatif, tapi ada juga yang
Malah alternatifnya jadi opsi pertama, dokternya baru kedua nih. Jadi udah parah dulu baru berobat ya, Dok. Oke, kalau ngomongin masalah patah tulang ini kan juga sebenarnya cukup beresiko ya, Dok ya. Karena kita ngomongin masalah-masalah yang kita jadi susah berjalan, susah ngangkat tangan. Tadi dokter juga udah bilang, Dok, mungkin ada waktu emas gitu, Dok, setelah kita ngerasa nih tulang kita nih harus segera dicek ke dokter. Nah, mungkin dokter bisa bagikan tipsnya juga, Dok, penanganan pertama ketika kita merasakan patah tulang atau mungkin ada sendi yang bergeser. Nah, itu gimana, Dok? Silakan, Dok. Kalau begitu setelah mengalami trauma atau cedera, nomor satu sih jelas cari bantuan profesional yang tepat dulu. Jadi memang seperti yang tadi Mbak Aya bilang, harusnya yang namanya alternatif atau ya tradisional atau alternatif itu harusnya menjadi pertimbangan kedua. Tapi menilik dari tingkat edukasi dari masyarakat juga memang banyak yang memilih itu menjadi utama. Tapi memang yang sebetulnya yang paling baik adalah misalnya ke gawat darurat atau ke poli dari rumah sakit, mencari bantuan profesional yang tepat, kemudian paling tidak melakukan diagnostik yang tepat. Misalnya seperti kami di Rumah Sakit Royal Progress ini kan di area yang memang banyak dari kawasan kerja, industri, dan kemudian dekat dengan pelabuhan, dan sering terjadi seperti kecelakaan kerja gitu ya. Dan kalau IGD dari sebuah rumah sakit itu kan selalu standby 24 jam. Jadi kalau misalnya ada pasien siapapun mengalami trauma bisa datang ke IGD kapan saja. Dan kemudian dari situ pasti akan dokter yang langsung menerima dan akan dokter yang langsung memeriksa, dan kemudian mereka akan memintakan pemeriksaan penunjang tambahan. Biasanya paling utama ronsen dulu yang tepat untuk mendiagnosa lebih tepat, lebih baik. Kemudian jika sudah terdiagnosa dengan penunjang, biasanya mereka pasti akan langsung mengabari kami para dokter spesialisnya, kemudian untuk menentukan apakah perlu ditambahkan pemeriksaan penunjang lebih lanjut atau pelaksanaan berikutnya. Dan dari situ biasanya langsung kalau memang biasanya ada standby juga akan disebutkan penata laksanaannya, pilihan-pilihan opsi-opsi yang ada apa seperti tadi, apakah memang harus dioperasi, apakah harus dioperasi segera, apakah bisa ditunda, atau apakah bisa dengan tanpa tindakan operasi. Dan dari situ dengan ya edukasi dan penjelasan yang jelas dari dokter, memang pasti seorang pasien tersebut menjadi seorang pasien tidak harus hanya menerima saja tawaran yang dia diberikan oleh dokter, tapi dengan berhak untuk bertanya. Jadi misalnya tanya penyakitnya itu apa, dan mereka harus mengerti lengkap mengenai resiko-resiko seperti yang tadi sudah saya sempat sebutkan sebelumnya. Oke, siap, Dok. Jadi langsung cepat penanganannya jika merasa IGD buka ya, Dok, ya 24 jam biar langsung penanganannya tepat cepat gitu, Dok. Oke, siap, Dok. Nah, kita mau tanya juga nih, Dok, mengenai sebenarnya masalah Ibu Ida Dayak ini nggak cuma saat ini ya viralnya, maksudnya beberapa waktu lalu juga banyak orang-orang seperti itu, maksudnya mempunyai kemampuan untuk mengobati. Nah, bahkan ada ahli-ahli patah tulang juga yang masih banyak eksis ya, Dok, ya. Sampai saat ini kita juga bisa lihat mungkin kalau lagi jalan ada banyak tulisan ahli patah tulang. Nah, ini sebenarnya buat para dokter tulang ini ancaman nggak ya, Dok? Seperti saya bilang tadi sih, sebetulnya ya itu memang opsi ya, berkaitan dengan memang kultur dari masyarakat kita, dan memang sebetulnya juga memang kami para dokter yang memang belum cukup banyak, khususnya untuk spesialis belum cukup banyak ada di daerah, dan sehingga memang banyak masyarakat yang lebih memilih, memang ya namanya kan masyarakat sedang ada pasien yang sedang sakit ya, mereka pasti otomatis pengen cepat sehat gitu. Dan kalau misalnya memang di sekitarnya juga tidak ada dokter yang bisa dikunjungi, otomatis mereka pasti mencari apapun yang ada, termasuk salah satunya pengobatan alternatif dan tradisional begitu. Tapi ya ada baiknya memang kalau pengobatan tradisional tersebut juga memang lebih memiliki pengetahuan gitu, apakah memang kasus ini bisa mereka tangani dengan baik atau tidak gitu kan. Seperti tadi yang awal waktu Mbak juga bilang, kita tidak hanya melihat masa ini saja, tapi kita juga melihat sampai ke depannya, apakah tindakan kita saat ini bisa membantu sang pasien tersebut juga memiliki masa depan yang baik, memiliki fungsi dari tangan atau kaki yang baik, dan bisa untuk pasien tersebut melakukan aktivitas sehari-harinya, dan bahkan bisa
untuk mensupport orang lain, misalnya seperti keluarga atau bekerja. Oke, siap dok. Oh, tadi balik lagi sedikit dok. Tadi dokter juga punya pengalaman ya dok ya, kalau misalnya ada pasien yang dari dokter dulu, terus keluar, terus balik lagi dok. Biasanya itu keluhan mereka tuh sehingga lebih memilih opsi kedua itu kenapa ya dok? Mungkin mereka pernah cerita pasti ke dokter ya, dokter juga bertanya gitu dok. Paling sering karena tetap masih sakit gitu. Hmm. Atau ya mereka sudah mengalami komplikasi, misalnya seperti tadi patah tulangnya tidak menyambung, atau terus misalnya menyambung tapi salah, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik, atau bahkan yang sampai sudah terjadi infeksi. Oke, jadi kalau misalnya bisa disimpulin pengen cepet gitu ya dok ya, Iya, sembuhnya. mereka berharap ya seperti tadi kayak misalnya patah tulang pengennya alternatif, dan misalnya kayak seperti dengan metode Ibu Ida itu dilurusin dan langsung bisa benar-benar lurus dan bisa Mm-mm. aktivitas gitu. Sedangkan kalau kayak kita pun begitu setelah pasien menjalani operasi, kita ada tahapan-tahapannya lagi, ada tahapan fisioterapinya lagi. Memang butuh waktu sampai pasien bisa menjalani aktivitas penuh, mau apapun, karena itu sudah fisiologisnya tubuh kita gitu. Memang sebuah tulang itu untuk benar-benar menyambung penuh memang butuh waktu. Mm-mm. Gitu. Tidak mungkin kalau begitu ditangani langsung bisa sembuh total. Oke, siap. Jadi tetap ada progresnya. Mungkin lebih baik juga kali ya dok, kalau misalnya mereka udah ngerasa udah enakan dengan pengobatan alternatif, evaluasi juga tetap ke dokter gitu dok untuk ngelihat kondisi akhirnya. Tentu saja. Mm-mm. Tentu saja. Oke, siap dok. Oke dok, ini ada satu lagi yang unik dok. Jadi setelah Ibu Ida Dayak ini viral, banyak juga video-video itu kayak pasien-pasiennya kayak muter-muterin tangan gitu loh dok, kayak sendinya tuh ngelos gitu dok. Itu ada nggak sih dok sebenarnya posisi tulang sampai muter semua tangannya gitu dok? Saya belum pernah lihat videonya sih, tapi Hmm. memang ada beberapa orang itu yang memang lahir dengan kemampuan kelenturan yang memang lebih dari orang normal, gitu. Tapi kalau misalnya memang orang tersebut memang lentur, ya memungkinkan saja. Hmm. Tuh, saya belum pernah lihat videonya sih sendiri Oke, sih. oke, siap dok. Oke dok. Gitu aja. Oke, siap dok. Nanti kita udah ngebahas semuanya dok. Tips-tipsnya juga udah dikasih dari dokter Aldo. Mungkin kita terakhir nih dok, mungkin himbauan dari dokter untuk diingatkan lagi kepada masyarakat mengenai adanya fenomena ini dok. Saran-sarannya juga kepada masyarakat untuk mungkin lebih aware lagi supaya tadi efek jangka panjang yang harus kita hindarin itu ya dok ya. Untuk memperbaiki aktivitas-aktivitas kita ke depannya. Mungkin dokter bisa memberikan closing statement ya dok. Silakan dok. Ya, jadi kalau Anda mengalami suatu trauma atau kecelakaan, sebaiknya carilah bantuan profesional medis yang tepat sebelum memilih pengobatan tradisional. Ketahui dulu semuanya, semua opsi yang ada, termasuk utamakan dari medis, dan kemudian keuntungan dan kerugian dari masing-masing tata laksana yang ada. Kemudian kalau memang pada akhirnya mau ke pengobatan tradisional juga, ketahuilah juga keuntungan dan kerugian dari pengobatan tersebut. Karena memang jangan hanya memikirkan pada saat ini saja dan mau sesuatu yang instan, tapi juga berpikirlah untuk masa depannya. Gitu. Karena memang berkaitan dengan fungsional dari tungkai geraknya. Oke, siap dok. Jadi jangan lupa buat Tribuner semua pengobatannya harus tepat, tahu keuntungan dan kerugiannya, terus utamakan medis dulu ya dok ya, supaya kelihatan semua apa nih masalahnya, dan pokoknya tetap pikirkan dulu jangka panjangnya, apakah pengobatan yang akan diambil, ini progres ke depannya bisa menyembuhkan jangka panjang atau cuman sesaat doang gitu ya dokter Aldo ya. Oke, terima kasih dokter Aldo, hari ini kita ngobrol-ngobrolnya, semoga informasi kita juga bisa bermanfaat buat Tribuners dan semuanya yang menyaksikan. Selamat berpraktek kembali kepada Dr. Aldo. Terima kasih buat Tribuners juga yang sudah menyaksikan. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.